Otomotif punya cerita tepang deh jeung si Ujang Kasep. Terima kasih yang sudah klik video ini. Saya doakan sehatnya, loba duit, ulah poho bahagia. Nasib bisa kita rubah, tapi takdir tidak bisa. Itulah kata-kata yang mungkin pas atau cocok buat kedua motorsport ini ya. Jadi di video kali ini saya akan bahas dua motorsport ya dari pabrikan Yamaha yang masuk ke kategori produk kurang laku atau produk gagal ya. Jadi yang pertama yaitu Yamaha Sabri atau Cyber lah itu pokok namanya. Kira-kira salah mah dihampura we ya. Jadi pada tahun 2016 Yamaha Sabri itu keluar ya, dan dari segi desain motor ini menurut saya sih sangat unik tentunya ya, karena berbeda dari yang lainnya gitu ya. Tentu kalau dari mesin motor ini masih sama dengan adiknya atau kakaknya ya. Ya sport Yamaha mungkin dari segi mesin tuh rangka hampir tidak berubah ya. Delta Box punya mesin juga bentuknya sama. Cuman di Yamaha Sabri ini ada beberapa perubahan. Yang pertama mungkin dari segi bentuk jelas ya. Motor ini sedikit mempunyai ciri khas yaitu memiliki swing arm yang agak panjang ya. Sebenarnya sih bukan agak panjang tapi bodi depan lebih dipendekin gitu ya. Terus dari shock depan juga udah upside down, tentunya ini udah Luke Moge punya gitu seperti itu. Cuman sayangnya memang motor ini nggak tahu kenapa di Indonesia kurang diminati ya. Bahkan mungkin sekarang tuh sudah disuntik mati ya kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah koreksi aja gitu ya. Bicara dari segi penampilan, menurut saya motor ini sangat menarik tentunya, dan ini adalah salah satu motor naked menurut saya yang memiliki tampilan yang berbeda dari motor-motor yang lainnya ya, dari pabrikan Yamaha itu sendiri. Jadi saya bilang sih ini adalah terobosan baru dengan nama yang baru, terus juga bentuk juga menurut saya sih sangat menarik ya. Dalam artian menarik tuh, saya jujur suka sama motor ini, tapi nggak tahu kenapa ya motor ini dibilang ya memang tidak terlalu laris lah, tidak terlalu laku di Indonesia. Entah apa alasannya ya, seperti tadi bilang ya, mungkin ini sudah takdirnya ya seperti itu ya gitu. Dan untuk harganya sekarang tuh harga bekasnya baru atau baru masih ada atau enggak ya? Ya ditulis-tulis aja lah di kolom komentar. Cuma kalau untuk harga bekas sekarang masih lumayan lah, masih di angka 11, 10, mungkin bisa lebih dari 10 juta ke atas gitu, seperti itu ya. Gimana? Apa kalian suka dengan motor yang satu ini ya? Ya tulis-tulis aja lah di kolom komentar ya. Sekarang ke Yamaha Bison. Nah ini nih ya, Yamaha Bison itu pertama kali keluar di Indonesia pada tahun 2010 ya. Sampai sekarang ya varian pertama menggunakan karburator tentunya. Nah dari segi bentuk di sini jelas berubah ya dari motor naked Yamaha yang lainnya gitu, dari blok mesin ini itu segala macam. Terus shock juga mempunyai ukuran yang besar tentu yang depan ya. Memang pertama kali keluar Yamaha Bison ini cukup memikat hati ya kalau menurut saya sih ya. Bisa kalian perhatikan ya, terutama dari bagian depan nih ya, kelihatan gagah. Terus dia memiliki shock yang ukuran besar sekali. Mungkin di Indonesia naked yang memiliki ukuran shock yang besar ini cuma ada di Yamaha Bison seperti itu. Cuma ya memang sayangnya nggak tahu kenapa gitu ya. Setelah melakukan pembaharuan ya dari karbu ke injeksi, sayangnya tidak terlalu disukai ya. Bisa dibilang produk gagal gitu, seperti itu. Entah apa alasannya, yang jelas ya seperti saya bilang tadi, ini semua sudah takdir gitu ya. Tapi banyak cerita lucu ya dari Yamaha Bison, jadi jangan khawatir nih buat kalian yang sekarang memiliki Yamaha Bison gitu. Dan ada kreatif-kreatif ya, atau ya pencinta modifikasi tentunya yang bikin body atau apalah itu segala macam. Tentu dengan dimodifikasi motor ini akan lebih ganteng, dan banyak juga di luaran sana yang sudah memodifikasi Yamaha Bison ini ya, kayak menjadi KP Racer, atau terus juga yang pakai fairing ya, pakai fairing R15, R25 ya, R1 ya, ini itu segala macam lah. Mungkin kalian melihat di thumbnail tadi ya. Dan memang kalau kita bicara dari segi penampilan ya, kalau menurut saya Yamaha Bison ini, dia ini memiliki penampilan yang kekar. Tentu ini akan sangat mengikat daya tarik ya, khususnya yang suka dengan body-body yang pokoknya kalau untuk orang-orang besar, orang-orang gendut ini, Yamaha Bison ini mungkin cocok gitu, cocok banget ya. Dan saya punya cerita unik ya, karena saya lama juga berkecimpung di dalam otomotif atau jual beli sepeda motor ya. Nah untuk dari harga ini Yamaha Bison cukup lucu kalau menurut saya sih ya.
Dulu saya pernah jual satu unit Yamaha Bison itu dengan kondisi PKB ya. Terus motor juga udah tidak standar, itu saya jual di bawah 2 juta gitu ya. Sedangkan yang harga shocknya aja itu 2 juta lebih. Jadi saya pada waktu itu mungkin jual apa itu ya, jual ban doang. Ya itulah ceritanya ya, seperti itu. Dan memang harga Yamaha Bison ini cukup anjloknya tuh bener-bener parah. Padahal motor ber-cc 150 gitu. Tapi kenapa harganya sangat turun drastis ya, seperti itulah ya. Tapi kita nggak tahu nih antara kedua motor ini kedepannya akan seperti apa. Tapi yang jelas sih kalau untuk Sabri atau Cyber itu udah disuntik mati ya. Kalau Yamaha Bison belum ada, tapi kayaknya sih disuntik mati. Dan memang kalau balik lagi ke pasar Indonesia ya, sekarang tuh Yamaha lagi fokus ke Matic. Jadi spot-spot jangankan Bison sama Sabri ini ya, di Vixen juga sekarang udah diambang apa ya, diambang-ambang terjelas lah pokoknya namanya. Kayak Vixen juga, Vixen R ini sudah mulai tidak diminati ya sebenarnya. Kalau untuk Vixen generasi yang atasnya ini mungkin agak banyak lah ya berkelian. Cuman untuk versi yang R itu kayaknya sih kurang laku juga ya. Kayak R25 juga sekarang udah buram-buram atau ting-tingnya lah kayak itu aku. Cuma memang ada satu di Indonesia yang memang sekarang udah mulai naik lagi ke publik, yaitu Yamaha R15 P4 atau Yamaha R15M. Itu udah lumayan booming lagi karena memiliki penampilan yang menurut saya sih ganteng tentunya ya. Jadi bisa kalian tulis-tulis aja ya di kolom komentar mengenai pendapat kedua motor yang satu ini gitu, Yamaha Bison maupun Yamaha Sabri, dan mungkin kalian ada yang tahu persis alasannya kenapa Yamaha Bison atau Yamaha Sabri ini Cyber kenapa harus nasibnya seperti ini gitu ya. Tulis-tulis aja di kolom komentar ya. Semoga harapan kita menjadi kenyataan ya. Jangan lupa berkarya. Saya Dian Purnama. Sampai jumpa di video berikutnya.